dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul Pasca Panen Sawit dan Cara Pengolahannya. Pengertian sawit. Tanaman kelapa sawit berasal dari negeri Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan, yaitu Brasil, karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brasil dibandingkan di Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Bahkan mampu memberikan hasil produksi per hektar yang lebih tinggi. Persiapan panen. Teknik panen yang baik. Teknik panen yang baik bertujuan untuk memperoleh jumlah minyak maksimum dengan kualitas yang paling baik. Untuk mencapai jumlah minyak maksimum dengan kualitas yang paling baik, diperlukan kematangan buah yang optimum, selang panen yang tepat. Metode pengumpulan buah dan pengangkutan hasil yang baik ke pabrik pengolahan buah sawit. Tanaman kelapa sawit mulai berbunga dan berbentuk buah setelah umur 2-3 tahun. Buah akan menjadi masak sekitar 5-6 bulan setelah penyerbukan. Agar panen berjalan lancar, tempat pengumpulan hasil atau TPH hasil dipersiapkan dan jalan pengangkutan hasil pasar pikul diperbaiki untuk memudahkan pengangkutan hasil panen dan kebun ke pabrik. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam panen. Kastrasi. Ablasi atau kastrasi adalah pekerjaan membuang bunga jantan maupun bunga betina yang masih muda karena buah yang dihasilkan belum ekonomis dan untuk memaksimumkan pertumbuhan vegetatif. Pruning atau tunas spasi. Pruning atau pemangkasan adalah membuang pelepah-pelepah yang sudah tidak efektif. Pelepah kering pada tanaman kelapa sawit. Piringan merupakan daerah yang berada di sekitar pokok kelapa sawit yang terbentuk lingkaran. Pasar pikul yaitu jalan atau akses panen yang dibuat di antara dua baris tanaman. Pembuatan pasar pikul dilakukan pada persiapan panen. Titi panen merupakan titian yang dibuat sebagai jalan untuk menyeberangi parit dari jalan collection menuju ke dalam blok. TPH, tempat pengumpulan hasil atau TPH, yaitu tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyusun buah hasil dari panen. Persiapan alat kerja. Dalam kegiatan panen tanaman kelapa sawit, hal utama yang paling dibutuhkan oleh pemanen yaitu alat kerja yang sering digunakan pada kegiatan panen adalah 1 dodos, 2 gancu, 3 ongkong, 4 batu asah, goni untuk tempat mengumpulkan brondon, terakhir ABPD, alat perlindungan diri seperti helm, sepatu bot, sarung tangan, dan sebagai berikut. Kriteria tanaman. Kriteria tanaman menghasilkan
Buah sawit yang dapat dipanen adalah buah yang matang. Buah sawit memerlukan waktu yang lebih kurang 5,5 sampai 6 bulan untuk dapat terbentuk dari bunga menjadi tandan buah sawit yang matang dan dapat dipanen. Tanaman kelapa sawit umumnya akan memasuki masa TM setelah umur 30 sampai 36 bulan tergantung varietas dan pemeliharaan. Area yang dapat dipanen. Kerapatan matang panen atau KMP. Kerapatan panen adalah angka persentase jumlah pohon yang memiliki tanda buah yang sudah matang panen dan suatu areal pertanaman belum menghasilkan TBM. Bobot rata-rata tandan. Setiap tandan yang sudah matang panen diambil secara acak dari setiap hektar tanaman, kemudian ditimbang. Jika rata-rata bobot telah lebih dari 3 kg, maka panen dapat dilakukan dan diteruskan dengan pemeriksaan penyerbukan panen. Area yang dapat dipanen. Kerapatan sebaran panen. Kerapatan sebaran panen adalah angka yang menyatakan jumlah pohon yang telah memiliki tandan yang matang panen dalam baris tanaman pada suatu petak atau blok tanaman sawit. Angka penting diketahui untuk efisiensi pemanen karena menyangkut jarak atau ruang dan waktu yang dibutuhkan untuk memanen. Derajat kematangan buah. Membutuhkan minyak buah biasanya dinyatakan sebagai persentase minyak minyak tandan untuk tujuan praktis disebut randan minyak atau nisbah ekstrak randon minyak atau RM diperoleh di pabrik sangat dipengaruhi oleh standar kematangan buah, yang mana buah berubah warna dari hitam menjadi merah, orange hidup terjadi kematangan paruh. Kriteria matang panen. Faktor yang vital adalah konversi karbohidrat menjadi minyak di mesokrap berlangsung pada setiap akhir perkembangan buah. Seminggu sebelum masak, hanya 80% minyak dari potensi berlangsung terus sebelum buah tunggal dari tandem memberondol. Kadar minyak tertinggi terdapat pada saat buah memberondol. Menyangkut untuk mengoptimalkan hasil adalah mengutip buah yang memberondol, tetapi hal ini tidak praktis dan tidak ekonomis karena tandan buah akan matang keseluruhannya selama 15 hari sesudah berondol pertama. Frekuensi panen. Untuk memperoleh keseragaman kematangan pada standar yang dikehendaki, maka suatu
areal pertanaman yang harus dipanen setiap hari karena hal seperti ini tidak ekonomis. Maka perlu diadakan putaran dan rotasi panen. Untuk memutuskan selang atau interval panen yang tepat, perlu evaluasi kekurangan setiap panen serta kualitas dan kuantitas maksimum. Sebaiknya memanen tidak perlu terlalu singkat dan terlalu lama untuk memperoleh kuantitas dan kualitas hasil serta biaya panennya yang optimal. Umumnya putaran panen yang dianjurkan adalah 7-10 hari. Panen. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan panen yaitu ancak panen. Ancak panen adalah suatu areal dengan luas tertentu yang dikelompokkan dalam satu hari panen. Rotasi panen. Tujuan dari rotasi panen yaitu memperoleh tindakan sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. AKP, angka kerapatan panen. Tujuan dari AKP yaitu mendapatkan estimasi jumlah jenjang yang akan dipanen untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menentukan mengangkut yang dibutuhkan. Teknik panen. Pada kegiatan panen ini, hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam proses panen yaitu teknik panen. Teknik panen dilakukan dengan cara mengambil buah matang, yaitu buah yang siap panen yang telah membrondol antara 3-5 brondol pada setiap pokok. Pengolahan hasil panen. Hasil panen dari kebun merupakan tandan buah segar atau TBS yang harus segera diangkut ke pabrik pengolahan untuk menentukan hasil minyak kelapa sawit yang bermutu tinggi. Proses pengolahan hasil panen ini berlangsung cukup panjang, dimulai dari pengangkutan TBS dari lahan pertanaman ke pabrik pengolahan sampai menghasilkan minyak kelapa sawit dan hasil sampingnya. Hasil olahan utama TBS pada pabrik pengolahan adalah minyak sawit yang merupakan hasil pengolahan daging buah. 2. Minyak inti sawit yang dihasilkan dari ekstra inti sawit. Pengangkutan TBS ke pabrik pengolahan. Tanda buah segar atau TBS yang baru dipanen harus segera diangkut ke pabrik dapat segera diolah. Buah yang tidak dapat segera diolah akan mengalami kerusakan atau akan menghasilkan minyak dengan kadar asam lemak lebih tinggi sehingga sangat berpengaruh tidak baik terhadap kualitas minyak yang dihasilkan. Setelah satu upaya untuk menghindari terbentuknya asam lemak bebas adalah pengangkutan buah dari kebun ke pabrik harus dilakukan secepatnya dan menggunakan alat angkut yang baik seperti lori, traktor, gandengan, atau truk. Sekian dari saya. Itulah tadi hasil materi saya yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.